panitia untuk bisa berdiskusi mengenai membangun destinasi wisata berdaya saing global, ya, terutama dengan bidang kami di pengembangan destinasi di kawasan-kawasan pariwisata yang ada di Indonesia. Kami coba paparkan dengan melihat dari tren yang ada di secara internasional, global, dan kemudian juga kami mencoba untuk bisa menarik input ini sebagai produk pengembangan destinasi wisata yang dikembangkan di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, lanjut Mas Raymond mungkin. Ini outline yang kami peroleh. Jadi apa tren pariwisata yang kira-kira diminati oleh turis global, kemudian juga bagaimana penerapan sustainable tourism di Indonesia yang terutama kita kerjakan di beberapa destinasi wisata yang di Indonesia. Lanjut mungkin tren pariwisata globalnya yang kita cermati adalah sekarang ini mungkin lebih banyak berkembang kepada health and wellness tourism, yaitu peningkatan terhadap retreat, kemudian sisi kesehatan, spa, yoga, meditasi, dan termasuk juga kecantikan dari sisi kecantikan. Nah, ini tren ini berkembang ke beberapa negara sebenarnya, dan Indonesia juga memiliki keunggulan tersendiri dari sisi health and wellness tourism ini, terutama di bidang spa, terutama kesehatan spa, yoga, dan meditasi. Di Bali beberapa waktu terakhir ini memang bertumbuh, trennya terlihat sangat baik, pertumbuhan health and wellness tourism ini. Begitu juga di beberapa destinasi lain yang memang menjadi pusat-pusat kunjungan wisatawan mancanegara, terutama seperti di Jogja, kemudian di Lombok yang mulai berkembang dengan baik wisatawan mancanegaranya, dengan setelah bangunnya Mandalika, sirkuit Mandalika. Jadi ini juga menjadi Lombok menjadi atraksi destinasi yang menarik buat wisatawan berkunjung ke Indonesia. Kemudian juga beberapa daerah lain seperti yang sedang dikembangkan di Danau Toba juga mulai mengarah ke beberapa kegiatan ke health, wellness, and tourism. Kemudian juga tren yang tetap masih berjalan adalah seperti yang sudah berjalan selama ini, yaitu culture atau wisata budaya. Ya, jadi wisatawan mencari pengalaman autentik dengan berinteraksi langsung dengan budaya lokal. Nah, ini memang menjadi tren yang memang selama ini berjalan dan memang masih terus menjadi satu pilihan wisatawan yang dari data UNWTO yang kami dapat, bahwa wisata budaya ini menjadi tujuan utama wisatawan untuk berwisata mancanegara, terutama ke Indonesia. Kemudian wisatawan juga mencari destinasi yang menerapkan prinsip berkelanjutan yang ramah lingkungan, ya, ekoturism, terutama di daerah-daerah yang memang sumber
alamnya sangat terjaga, indah, dan dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat, pemerintah, dan para pelaku-pelaku pariwisata dengan prinsip berkelanjutan. Ini juga mereka menjadi satu tren yang tetap berjalan sampai saat ini dan masih baik. Kemudian juga ada combine antara bisnis dan leisure, ini juga sudah berkembang juga, dan terutama pasca pandemi COVID, business and leisure ini menjadi tren yang tinggi, ya. Banyak wisatawan yang bisa tinggal lebih lama di beberapa destinasi, melakukan kegiatan bisnis melalui online, dan kemudian juga sambil menikmati berwisata ke daerah-daerah tertentu tersebut. Nah, ini kemudian juga tadi sustainable travel, ini yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan budaya, tentunya juga bisa kita kembangkan bersama-sama di Indonesia, terutama untuk memberikan manfaat lebih besar dalam pengembangan destinasi di Indonesia. Lanjut mungkin. Faktor-faktor utama yang membuat destinasi wisata ini menarik bagi wisatawan internasional, tadi sudah beberapa sempat kami sampaikan juga di muka, bahwa tentunya kita menyadari keunikan budaya yang dan warisan budaya lokal ini jadi satu target utama wisatawan terutama internasional atau mancanegara ini untuk bisa berkunjung ke Indonesia dan menikmati perbedaan budaya antara di negara-negara mereka dan di tempat-tempat di Indonesia, baik misalnya baik dari sisi kesenian, kemudian juga budaya-budaya yang lain, kemudian termasuk kuliner juga, itu juga menjadi sekarang keunikan yang diburu oleh wisatawan internasional untuk bisa berkunjung ke Indonesia. Kemudian keindahan alam yang memang karena Indonesia demikian beragam dan atraksi wisatanya menjadi satu tren yang menarik buat mereka dari berbagai negara, dan ini perlu dikembangkan untuk keunikan alam ini didukung penuh harus dengan infrastruktur yang memadai, sehingga baik transportasi udara, transportasi darat, laut ini juga bisa mendukung keindahan alam dan atraksi wisata yang ada di destinasi-destinasi untuk bisa dijangkau dengan mudah oleh wisatawan dan bisa diberikan sentuhan untuk pengembangan destinasi yang lebih baik lagi. Tadi saya sampaikan aksesibilitas dan konektivitas yang sangat penting, dan kemudian kemudahan di regulasi, ya. Ada beberapa destinasi-destinasi yang sebenarnya secara tata ruang ini perlu dilakukan penataan tata ruang yang baik, ya, di mana misalnya di perkebunan, di mana harus di daerah yang memang bisa dimanfaatkan, mana yang untuk kegiatan pembangunan destinasi wisata, dan di mana yang memang justru perkebunannya ini diperlukan satu konservasi lah, ya, supaya tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar. Nah, inilah diperlukan regulasi yang memadai, yang sehingga memberikan dampak
berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata dan tidak merugikan semua pihak dalam pengembangan destinasi pariwisata tersebut. Lanjut mungkin, Mas Raymond. Studi kasus ini beberapa pemerintah telah menetapkan 5 destinasi super prioritas di Indonesia, di antaranya Borobudur, Danau Toba, Likupang, Labuan Bajo, dan Mandalika. Ini juga dengan ditetapkan oleh pemerintah tentunya menjadi salah satu PR yang untuk dapat dipromosikan kepada wisatawan mancanegara dan juga bisa memicu pemerintah daerah setempat dan masyarakat setempat dengan adanya penetapan 5 destinasi super prioritas tadi, bergandengan tangan untuk mengembangkan pariwisata dengan baik di daerah tersebut. Juga di sebaran kawasan ekonomi khusus pariwisata dan 10 destinasi prioritas, dan juga anggota AKPI, Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, ini kami memetakan beberapa destinasi-destinasi yang bisa menjadi satu daya tarik untuk wisatawan yang berkunjung ke Indonesia ini memiliki beberapa pilihan, tidak hanya ke Bali atau ke Jogja atau ke beberapa tempat saja yang selama ini sudah demikian familiar, tapi juga bisa ke tempat-tempat lain yang memang sebenarnya sudah disiapkan secara infrastruktur dan kebersamaan antara Pemda, masyarakat, dan investasi di sana bisa bersama-sama mengembangkan pariwisata tersebut. Di antaranya misalnya seperti di kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, kemudian di Sariater, di Morotai, Mandalika, ya, kemudian di Tanjung Kelayang, di Belitung. Dikembangkan juga ada kawasan ekonomi khusus Sinosari di Malang, ada kawasan pariwisata di Kalianda Resort juga ya di Lampung yang sekarang juga sudah mulai bertumbuh kembali. Tentunya juga Danau Toba, Borobudur, dan Bintan yang banyak wisatawannya dari Singapura masuk ke Bintan yang perlu ditangkap dengan baik, dan beberapa kawasan lain seperti Selayar dan Taman Mini juga di Jakarta ini juga menjadi satu daya tarik yang perlu terus dikembangkan dan dipromosikan sehingga tren wisata global ya ini bisa kita tangkap bersama-sama di daerah-daerah atau di destinasi wisata yang ada dikembangkan di Indonesia. Lanjut. Untuk itu tadi diperlukan tentunya standar-standar pelayanan internasional di dalam industri pariwisata. Di antaranya mungkin pemerintah sendiri menerapkan sertifikat Clean Health and Safety and Environment Sustainability atau CHSE, kemudian juga manajemen mutu ISO 9001, ya. Kemudian standar lingkungan juga harus dikembangkan, dan sekarang ada beberapa Sustainable Tourism kriteria by Global Sustainable Tourism Council. Ini juga mungkin bisa menjadi salah satu yang untuk bisa diimplementasikan dalam standar internasional untuk menarik wisatawan, terutama yang concern terhadap keberlanjutan lingkungan, untuk datang ke lokasi-lokasi atau destinasi-destinasi yang telah memenuhi standar pelayanan internasional melalui baik ISO atau GSTC ataupun CISA tersebut.
Selain itu tentunya ada star rating untuk hotel-hotel berbintang, baik yang sekarang ada green konsep, mungkin yang beberapa hotel sudah menerapkan konsep, dan itu juga menjadi satu daerah menarik, termasuk juga beberapa airport kita juga sudah dikembangkan menjadi memiliki konsep-konsep yang menarik buat wisatawan internasional. Lanjut. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa di dalam pengembangan destinasi-destinasi yang tentunya diperlukan perangkat-perangkat yang untuk memberikan keberlanjutan dalam peningkatan pengalaman wisatawan berwisata, ya infrastruktur yang baik dari sisi infrastruktur ini, dari transportasinya, kemudian juga dari transportasi ini juga ada jalan, jembatan, mungkin bandara, pelabuhan, transportasi umumnya di tempat, ya. Kemudian juga dari sisi air bersih, utilitasnya, listrik, ya, pengelolaan limbahnya, sisi keamanannya di daerah tersebut, dan yang paling penting sekarang ini dibutuhkan oleh beberapa wisatawan tentunya adalah jaringan seluler yang baik dan internet yang speednya baik, tidak putus-putus. Dan tentunya selain itu akomodasinya juga harus memiliki kebersihan yang baik, menarik, nyaman, ya. Restorannya juga baik, yang kuliner dari lokal maupun internasional tersedia dengan baik di daerah destinasi tersebut, untuk kegiatan olahraga, sport, permainan, hiburan, dan aktivitas wisata juga bisa disediakan dengan baik di destinasi-destinasi yang lengkap, sehingga memberikan kenyamanan pada saat mereka hadir di destinasi tersebut. Selain itu tentunya tadi saya sampaikan penataan ruang, peraturan pemerintah yang ramah lah terhadap wisatawan, kemudian juga tidak mengganggu kegiatan wisatawan, justru memberikan dukungan pada saat mereka berkunjung ke destinasi-destinasi di Indonesia tersebut. Kegiatan event yang berkelanjutan dan terdokumentasi, terprogram, serta dipromosikan dengan baik. Kemudian layanan pendukung seperti panduan-panduan wisata dan informasi wisata, serta partisipasi masyarakat lokal seperti komunitas-komunitas dalam pengembangan pelestarian budayanya dijaga dengan baik, dan diberikan juga kesempatan untuk wisatawan bisa belajar bersama budaya lokal, budaya daerah tertentu, sehingga mereka juga bisa menjadi memorize untuk dalam kunjungannya ke destinasi tersebut. Lanjut. Ini sustainable tourism yang sekarang menjadi tren. Kita lihat memang ada beberapa pilar yang kami coba catat, ya, baik untuk wisata berkelanjutan ini, baik keberlanjutan lingkungannya, kemudian juga dari sisi sosial budaya, juga dari sisi ekonomi, bagaimana menyediakan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal, juga bagi mungkin investasi yang masuk ke daerah tersebut, sehingga investasi itu bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat lokal maupun keberlanjutan lingkungan tersebut. Sosial budayanya juga harus dilestarikan, tadi diberi kehormatan yang baik, sehingga masyarakat justru menghargai dan tidak meninggalkan budaya-budaya lokal yang menarik, justru untuk
kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Dampak negatif terhadap alam dan konservasi ini sangat menjadi pilar utama untuk diperhatikan oleh para pelaku-pelaku destinasi, pengembangan destinasi di kawasan Indonesia. Lanjut. Selain itu, prinsip-prinsip di pariwisata berkelanjutan tadi tentunya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, bagaimana kesejahteraan masyarakat lokal harus diperhatikan, dan warisan budaya dan tradisi lokal, serta menyediakan pengalaman berkualitas tinggi bagi wisatawan. Dan juga untuk manfaatnya tentunya bagaimana manfaat pariwisata ini bisa berguna untuk pelestarian lingkungan, dimanfaatkan untuk pelestarian lingkungan, untuk pemberdayaan masyarakat, pelestarian warisan budayanya, serta pengalaman wisata yang otentik dan bermakna. Lanjut. Ini beberapa data yang kami peroleh bahwa dari tanggung jawab bersama ini harapan wisatawan terhadap kolaborasi dalam hal pariwisata berkelanjutan, 45% berpendapat bahwa wisatawan mempunyai potensi untuk mencegah dampak sosial dari berwisata. Kemudian 44% berpendapat bahwa pemerintah mempunyai potensi paling besar dalam melawan dampak ekonomi. Kemudian 43% percaya bahwa penyedia layanan perjalanan memegang kunci juga untuk mengatasi faktor lingkungan. Kemudian 40% wisatawan percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mendidik masyarakat tentang dampak perjalanan dan pariwisata. Jadi kalau 75% wisatawan global ini mengatakan mereka menginginkan melakukan wisata secara lebih ramah lingkungan selama 12 bulan ke depan. Itu ada 75%, kemudian 57% berniat mengurangi konsumsi energi pada rencana wisata mereka. Kemudian 54% berniat menggunakan mode transportasi yang lebih ramah lingkungan saat berpergian di masa depan. Sekitar 43% merasa bersalah ketika mereka membuat pilihan perjalanan yang kurang ramah lingkungan. Lanjut. Ini contoh yang kami kembangkan di beberapa destinasi, diantaranya di destinasi Tanjung Lesung. Di peran masyarakat lokal dikedepankan sehingga mereka juga bisa menghormati, menyayangi kegiatan pariwisata yang dikembangkan di daerahnya. Dari 75 desa wisata terbaik menjadi 75 desa wisata terbaik dari total 4.573 desa yang dipilih oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan menjadi peringkat nasional kelima untuk kategori souvenir desa wisata. Kemudian juga di sana terbentuk 485 pelaku ekonomi kreatif di sekitaran kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, sehingga mereka justru yang menjaga keberlangsungan kegiatan pariwisata ini dan menjaga wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke daerahnya untuk bisa terus menikmati dan memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut. Lanjut. Ini tadi yang saya sampaikan, dampak ekonomi dengan berkembangnya satu destinasi yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian didukung oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah daerah, media juga, kemudian juga investor-investor yang diundang menjadi lebih yakin bahwa daerah ini bisa berkelanjutan dalam
pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Lanjut. Mungkin itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan, Mas Angga dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Purnomo, terima kasih banyak, menarik sekali Pak tadi materinya. Boleh saya bantu simpulkan sedikit bahwa tren wisata yang menarik wisatawan global yaitu ada beberapa seperti health and wellness tourism, wisata budaya, wisata ramah lingkungan, dan wisata perjalanan bisnis dan sustainable travel. Dan juga ada beberapa faktor utama yang menarik wisatawan global terhadap destinasi wisata di Indonesia, seperti keunikan budaya dan warisan, dan juga keindahan alam, aksesibilitas yang murah, yang mudah diakses, dan juga kemudahan regulasinya. Dan ada standar layanan dan sertifikasi juga ya Pak, ternyata yang dibutuhkan untuk industri pariwisata ini bisa masuk ke pasar global. Dan juga ada destinasi wisata yang berkelanjutan yang juga didukung dengan infrastruktur dan suprastruktur untuk meningkatkan pengalaman wisatawan lokal maupun internasional seperti transportasi, utilitas, dan juga layanan komunikasi. Dan bahkan saat ini juga ternyata sustainable tourism itu juga menjadi tren bagi wisatawan global, yang dimana 75% wisatawan global mengharapkan pengalaman wisata yang ramah lingkungan. Kurang lebih seperti itu ya Pak Purnomo ya. Menarik sekali Pak. Juga untuk Bapak Ibu partisipan webinar hari ini, jika ada yang ingin bertanya dari materi paparan dari Pak Purnomo tadi, boleh mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kami tampung dulu di akhir webinar, nanti kita akan membahas bersama-sama untuk di sesi Q&A-nya. Seperti itu Pak Purnomo, terima kasih banget, materinya sangat menarik Pak. Selanjutnya mungkin selain dari tren pariwisata, juga mungkin industri pariwisata didukung dengan strategi marketing digitalisasi yang nanti akan disampaikan oleh Mas Rivo. Mungkin kami undang Mas Rivo untuk boleh menyampaikan paparannya, Mas. Silakan Mas Angga. Ya. Oke. Thank you Mas Angga, dan bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak nih teman-teman DMI Expo, Mas Angga dan tim ya, yang udah ngundang dan juga ngajak buat collab sebagai di sini buat sharing sama teman-teman semuanya. Tadi materinya Pak Purnomo sepakat sekali mengenai tren dan beberapa hal yang butuh kita pahami gitu ya, dan saya sepakat sekali. Mungkin nanti menarik nih kalau misalkan bisa diskusi sama Pak Purnomo lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman semuanya, seperti tadi Mas Angga sampaikan, di sesi kedua kali ini akan membahas terkait hal-hal yang berhubungan sama digital ya. Nah, sebelum itu saya coba share screen dulu. Jadi kalau dalam sesi ini mungkin saya izin dulu kepada teman-teman semuanya, kalau di sesi kali ini saya coba nggak terlalu teknikal, tapi kita bahasnya lebih kepada kita sharing aja, juga supaya lebih mengerti terkait basic atau fundamentalnya. Saya ngelihat di sini banyak yang saya kenal nih jadi partisipan, dan ini mas sepertinya udah jago-jago nih terkait digital marketingnya ya. Jadi nggak perlu untuk kita ajarin lebih detail lagi, tapi setidaknya di sini buat teman-teman yang belum, saya mau coba sharing juga kepada teman-teman apa sih yang butuh kita antisipasi gitu ya, dan juga apa yang butuh kita sebagai pelaku industri supaya bisa masuk ke ranah digital, tapi juga kita juga bisa menyesuaikan dengan bisnis kita masing-masing. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rivo di sini sebagai CEO Atualin, dan juga di DPP Kembelin itu Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia, saya sebagai ketua bidang 2-nya. Nah, kalau Atualin adalah sebuah platform marketplace untuk desa wisata. Jadi kami mengkonekkan desa wisata dan juga wisatawan langsung secara digital lewat platform marketplace itu. Oke, saya mau coba sharing juga, dan kebetulan apa yang saya ada di slide ini tadi merupakan hal-hal yang sudah dijelaskan semuanya oleh Pak Purnomo.
Cuman saya mau highlight kembali bahwa memang potensi pariwisata Indonesia ini sebetulnya sangat luas ya teman-teman. Di samping yang sudah mainstream saat ini, masih banyak banget sebetulnya potensi-potensi budaya lokal buatan yang memang ini nggak kalah oke atau nggak kalah bagus dibanding yang sudah mainstream. Kita lihat di sini ada desa wisata yang tadi sudah dibahas juga. Kemudian ada wellness, ada gastronomi, ada pariwisata berkelanjutan. Dan itu juga kemudian didukung oleh adanya event budaya lokal dan juga homestay yang memang di situ kita bisa merasakan bagaimana kehidupan warga masyarakat di pedesaan seperti itu. Nah, hal-hal ini sebetulnya yang nantinya ketika kita masuk ke ranah digital atau pemasaran digital gitu ya, ini potensi yang memang saat ini sepertinya masih cukup kurang dikenal di pasar internasional atau bahkan di nasional juga. Jadi tantangan utama kita adalah bagaimana kita bisa mengefektifkan media digital untuk kita bisa memasarkan dan juga melakukan storytelling yang cukup menarik ya, supaya kita bisa menjelaskan, mempromosikan destinasi wisata kita. Jadi kita juga bisa memperkuat bedanya kita atau wilayah kita nih, misalkan kota, kabupaten atau bahkan desa kita dibanding yang lain itu dari sisi apa sih, lewat storytelling atau pemasaran digital yang nanti akan kita lakukan sama-sama. Nah, di sini sebetulnya saya mau lebih meng-highlight terkait kesiapan SDM kita, karena sebetulnya di sini kan topiknya DMI Expo mau ngajak teman-teman supaya bisa go internasional. Nah, sebelum di sana kan kita juga mesti siap nih dari segi kapasitas SDM-nya. Bagaimana kita terkait digital ini sudah menguasai atau belum, sudah familiar atau belum, atau masih ada beberapa hal yang butuh kita optimalkan lagi begitu ya. Nah, jadi memang pentingnya keterampilan digital dalam industri pariwisata ini nggak bisa kita hindarkan teman-teman. Dan baik itu dari yang usia muda bahkan sampai yang sudah senior juga, sampai saat ini kan berlomba-lomba ya untuk bisa misalnya aplikasi-aplikasi atau platform untuk bisa memasarkan secara digital. Karena kan kita tahu di sini kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas, baik itu domestik maupun internasional juga lewat macam-macam platform, ada media sosial, website, aplikasi dan yang lain-lain gitu. Jadi nggak terbatas geografi nih, kita mainnya nggak cuma di lokal kita aja, kota, kabupaten, provinsi kita, tapi juga bahkan nasional atau bahkan internasional. Nah, hal-hal ini sebetulnya nanti perlu kita antisipasi juga bagaimana perubahan perilaku wisatawan, kemudian juga bagaimana saat ini tren dan juga layanan digital yang saat ini memang sudah ada di Indonesia, dan juga kita nggak boleh ketinggalan untuk mengaktifasi channel-channel tersebut supaya kita bisa beradaptasi dan juga kita bisa nggak kalah gitu, nggak kalah untuk jalan dan nggak ketinggalan sama pelaku-pelaku wisata lain yang sudah mulai duluan. Oke, nah pertama sebetulnya sebelum kita masuk ke digital marketing yang perlu kita lakukan sebetulnya lebih kepada basicnya, yaitu digital literacy. Soalnya gini teman-teman, banyak banget sebetulnya yang main di dunia pariwisata, tapi ada juga yang masih cukup kesulitan untuk menggunakan aplikasi itu, belum tahu aplikasi itu fitur-fiturnya apa saja, belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Sebetulnya digital literasi ini nggak cuma hanya adaptasi penggunaan aplikasi ya, tapi juga bagaimana kita bisa mengetahui informasi yang beredar di situ, kita juga bisa mengetahui mana informasi-informasi yang seharusnya kita percaya dan juga mana yang perlu kita pertanyakan gitu kan. Jadi ini sebetulnya untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi kita dengan berbagai aplikasi itu yang sangat penting, tapi kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk memudahkan operasional kita juga dan komunikasi sama wisatawan. Yang sebetulnya ingin dihindarkan adalah supaya kita sebagai pelaku wisata tuh nggak mudah terkecoh atau kegocek gitu ya sama informasi-informasi yang saat ini ada di sosial media dan juga misalkan grup WhatsApp dan yang lain-lain. Jadi digital literacy ini penting sekali kita lakukan supaya kita nggak mudah kemakan hoax gitu ya. Misalkan ada promo, ada link-link yang dikirimkan di grup WhatsApp, kemudian langsung kita klik yang mana itu scam, itu phishing, dan itu bisa mengambil data-data kita. Jadi sebetulnya itu dulu yang memang butuh kita galakkan, itu butuh kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita bisa masuk ke ranah digital. Jadi ini awal mula sebetulnya digital literacy, bagaimana kita bisa melakukan ya mengevaluasi, mengkurasi informasi, mana yang bisa kita percaya, mana yang tidak, lewat beberapa kebiasaan-kebiasaan atau lewat beberapa hal yang memang itu butuh kita lakukan pelan-pelan. Dan ketika kita sudah bisa untuk menggunakan nantinya aplikasi, saat kan banyak sekali aplikasi, minimal sekali adalah media sosial ada Instagram, TikTok dan yang lain-lain. Terus kemudian juga
ada misalkan WhatsApp, atau kemudian nanti ada website, dan juga nanti ada lagi kalau kita mau mengubah misalkan mengedit sesuatu, misalkan saat ini CapCut, atau kalau teman-teman di daerah biasa ngomongnya capcut gitu ya. Nah, penggunaan aplikasi-aplikasi itu kan juga butuh kemampuan untuk adaptasi, baik itu dari yang muda sampai yang senior juga butuh ada adaptasi bagaimana cara penggunaan aplikasi itu, tahu menggunakan fitur-fiturnya. Nah, itu yang sebetulnya butuh kita lakukan teman-teman untuk kita bisa beradaptasi di dunia digital ini. Nah, kemudian masuk ke digital marketing. Pada intinya adalah memang yang kita lakukan kan untuk menarik perhatian audiens di media sosial ya. Kita menggunakan visual yang berkualitas tinggi, yang menggambarkan misalkan keindahan alam, budaya, kegiatan lokal kita, supaya bisa membantu menceritakan kisah di destinasi kita, begitu kan ya. Dan seharusnya kita menggunakan foto yang autentik, menggambarkan pengalaman unik di desa tuh seperti apa, atau di destinasi kita seperti apa. Jadi janganlah kalau kita melakukan digital marketing itu menggunakan konten-konten berbasis AI. Kan saat ini ada banyak foto-foto yang bisa dihasilkan lewat AI. Jangan seperti itu, malah itu justru fake, atau kita malah menipu calon wisatawan kita, begitu kan. Kemudian foto-foto, video juga, kita mesti bisa belajar untuk membuat video pendek yang misalnya menggugah gitu ya, dan bisa menunjukkan aktivitas atau pengalaman yang bisa didapatkan wisatawan di destinasi itu. Dan jadi kualitas visual itu memang sangat-sangat menentukan kesuksesan pemasaran destinasi kita. Nah, mungkin nanti detailnya terkait itu ada Bu Meyani itu yang lebih ahli terkait dokumentasi yang akan dijelaskan sama beliau nanti. Tapi pada intinya adalah kita tuh mesti menunjukkan bagaimana sisi yang bisa menarik wisatawan ya, pengalaman nyata. Jadi bukan hanya foto biasa, tapi juga foto yang ada message-nya. Dan kemudian ketika kita sudah punya bahan itu, baru deh kita bisa masuk ke digital marketing kan. Jadi kan digital marketing kalau kita nggak punya bahan, apa yang mau kita promosikan? Nah, jadi kita mesti punya bahan-bahan itu dulu, foto, video pendek, dan yang lain-lain. Kita baru deh kemudian masuk ke pemasaran digitalnya. Ada apa aja sih sebetulnya pemasaran digital itu? Sebetulnya banyak teman-teman semuanya mungkin di sini udah banyak yang menerapkan ya di beberapa hal di sini. Cuman saya meng-highlight ada 4. Di sini ada namanya SEO, atau mungkin kita nggak usah baca sisi teknisnya. Pada intinya SEO ini, Search Engine Optimization, adalah bagaimana kita bisa memunculkan misalnya akun Instagram kita atau website blog artikel kita ke pencarian Google paling atas begitu ya. Jadi kita harus bisa melakukan beberapa modifikasi atau beberapa pengaturan gitu ya, beberapa konfigurasi supaya konten-konten kita itu kata kuncinya bisa masuk ke pencarian Google paling atas. Jadi itu bisa kita lakukan. Kemudian yang pasti sosial media, baik itu marketing maupun aktivasi begitu ya. Minimal sekali kita butuh untuk aktif di media sosial, misalnya seminggu minimal sekali upload 1 postingan, baik itu foto, carousel, atau reels, video pendek begitu ya. Itu juga bisa supaya medsos kita tuh aktif sosial medianya. Dan kemudian jika memang kita ada rezeki lebih, kita bisa melakukan iklan berbayar nih, bisa lewat Meta atau Facebook dan Instagram, kemudian juga lewat Google, atau saat ini yang lagi ramai juga TikTok. Kita bisa coba juga iklan di TikTok gitu ya, dan beberapa platform-platform lain yang memang mendukung untuk iklan. Tapi itu memang kalau misalkan kita sudah punya budget, kita sudah mempunyai konten yang cukup pede untuk diiklankan begitu ya. Jadi itu juga pertimbangan kita di internal. Kemudian kalau kita sudah punya database calon-calon konsumen atau mantan-mantan konsumen yang sudah datang ke lokasi kita, atau juga bahkan wisatawan yang sudah pernah berinteraksi dengan kita bisa melakukan email marketing namanya. Jadi kita bisa memblast informasi, broadcast informasi tapi via email. Misalkan kita mau ada event di suatu destinasi, kita mau ada kegiatan yang mengajak wisatawan umum gitu ya, masyarakat umum, kita bisa informasikan lewat email itu supaya ada engagement, ada interaksi setelah wisatawan itu pulang. Jadi kita masih ada komunikasi setelah mereka pulang dari desa atau wilayah destinasi kita gitu ya, destinasi wisata kita atau daya tarik wisata kita. Nah, ini sebetulnya beberapa kegiatan digital marketing teman-teman yang bisa kita lakukan ya. Cuman sebelum itu ada beberapa hal yang butuh kita persiapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah content creation. Jadi saat ini kan kita butuh ya, kita mungkin suka banyak melihat bagaimana mungkin yang udah besar tuh bisa disebut influencer begitu ya, yang udah punya pengikut puluhan ribu, belasan ribu, dan ribuan begitu ya. Dan
hal-hal ini pun sebetulnya butuh untuk kita ikuti, karena bagaimanapun yang nanti akan kita digital marketing kan, kita lakukan pemasaran digital yang akan kita posting di media sosial, itu adalah konten-konten yang kita edit, yang kita buat untuk kita bisa mempromosikan destinasi atau layanan pariwisata kita. Jadi ini adalah hal yang cukup penting, bagaimana nantinya ini adalah seni atau metode atau wadah buat kita bisa menyampaikan cerita dalam destinasi kita yang memang ini bisa menggugah emosi atau juga bisa membangun koneksi kita dengan audiens gitu ya. Makanya di sini kita juga butuh untuk mendefinisikan gaya dalam storytelling kita. Karena kan penting untuk kita buat sebuah konten, itu kan ada susunannya dari awal pembukaan, inti kontennya, closingnya atau call to actionnya. Kita butuh membuat sebuah template atau format storytelling kita tuh seperti apa. Tapi yang pasti kemudian butuh informatif dan interaktif. Sebetulnya macam-macam sih, ada yang memang bentuknya tuh mau dicampurkan dengan jokes gitu, bercanda, jadi nggak begitu serius, jadi semi formal atau bahkan non formal, atau malah mau sangat-sangat informatif dan interaktif, itu tetap pilihan kita. Tapi kemudian kita menguasai aplikasi editing ya, dan yang memang ini juga cukup butuh dimiliki ya sama kita semuanya. Jadi kalau di content creation saat ini tuh dikenal dengan namanya tuh UGC atau User Generated Content. Jadi konten yang dihasilkan oleh kita sebagai pengguna di media sosial. Nah, si konten-konten yang kita hasilkan ini kan memang nantinya dibuat di media sosial yang harapannya kita bisa mengajak atau kita bisa menghimbau atau bahkan kita bisa memprovokasi orang itu supaya bisa masuk ke destinasi kita atau mau datang ke tempat kita begitu ya. Provokasi dalam maksud positif ya teman-teman. Terus kemudian kita bisa meningkatkan kredibilitas kita, kepercayaan audiens terhadap destinasi wisata kita lebih kuat daripada iklan tradisional gitu atau iklan konvensional. Nah, hal-hal ini sebetulnya butuh kita lakukan supaya kita bisa membuat destinasi kita lebih menarik, mudah diingat, dan mudah dibandingkan aja sama destinasi-destinasi yang lainnya. Jadi kita bisa membuat wisatawan tuh membayangkan gitu ya pengalaman mereka kalau misalkan nanti ada di sini tuh seperti apa sih lewat video-video itu. Jadi video itu memang butuh kita bisa ada cerita, jadi destinasi kita bisa lebih mudah diingat dan punya hubungan yang kuat nih sama teman-teman wisatawan. Nah, ini teman-teman yang nantinya butuh kita lakukan, dan sepertinya beberapa pelaku-pelaku wisata yang ada di sini sudah melakukannya, tinggal mungkin lebih diaktifasi lagi atau dirutinkan lagi supaya wisatawan-wisatawan tuh bisa up to date, bisa berkembang dengan konten-konten yang kita hasilkan. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh yang memang suka saya ceritain ke teman-teman di destinasi, bahwa saat ini kan lagi ada salah satu tren yang cukup menarik juga, namanya itu Storynomics ya. Jadi Storynomics itu adalah bagaimana storytelling dicampur sama economics supaya lewat storytelling itu bisa mengembangkan atau bisa mendorong ekonomi di wilayah. Jadi ekonomi kerakyatan memang yang diangkat. Bagaimana pendekatan pariwisata yang mengedepankan narasi, konten di kearifan lokal, living culture dan juga budaya itu bisa menarik minat wisatawan yang lebih dengan tadi misalkan cerita adat, tradisi, kuliner juga. Makanya tadi ada di depan ada gastronomi, ada wellness dan yang lain-lain. Untuk bisa untuk mengangkat budaya destinasi wisata lokal juga. Dan harapannya semakin banyak cerita yang kita angkat, semakin lama juga tinggalnya wisatawan di situ. Karena memang cerita ini kan banyak sekali yang berhasil ya. Mungkin kita di sini tahu zaman beberapa waktu lalu Bali terkenal dengan Storynomics-nya, kemudian bisa mengangkat wisatawan sampai sebanyak itu, desa Penglipuran dengan desa terbersihnya, kemudian bisa sampai membawa wisatawan sebanyak itu dan yang lain-lain. Salah satu desa yang cukup kuat juga, yang saya tahu destinasi cukup kuat itu ada di salah satunya tuh yang saya cukup tahu berhubungan sama gastronomi ya, itu ada di Klaten. Itu ada salah satu desa yang mengangkat sebuah cerita makanan raja. Jadi kalau misalkan kita masuk ke desa wisata itu, kita kemudian beli paket wisatanya atau experience-nya, kita bisa memakan makanan zaman kerajaan zaman dulu. Itu kan hal cukup menarik dan itu bisa kita angkat, promosikan, dan itu nantinya bisa mendatangkan ekonomi untuk kita juga. Selain itu juga ada juga desa yang saat ini di wilayah Jawa Timur di Malang yang mengangkat potensi tentang
tentang wellness-nya, di mana kita di sana bisa melakukan kayak semacam meditasi, tapi kita memeluk pohon gitu ya, memeluk pohon pinus, dan dengan ada cerita-cerita yang itu mengambil dari beberapa kisah-kisah rakyat di sana. Dan hal-hal ini sebetulnya memang sangat-sangat menarik teman-teman untuk bisa kita angkat. Kalau misalkan memang kita punya kekuatan kearifan lokal di sana yang memang bisa kita kemas jadi sebuah story, itu akan sangat-sangat mendukung sekali untuk bisa mempromosikan. Yang pasti nanti akan didukung juga oleh visual yang oke ya, misalkan foto, video, desain grafis seperti itu. Jadi nantinya kita bisa punya tema, kita punya cerita yang memang bisa menceritakan tentang destinasi kita atau desa kita, supaya nantinya wisatawan itu bisa membayangkan, merasakan kehidupan masyarakat setempat, tradisi atau pengalaman unik yang bisa mereka dapatkan kalau di sana itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang beberapa pihak yang memang bisa mendukung atau membantu kita untuk bisa mempromosikan atau memboosting gitu ya, memasarkan destinasi-destinasi kita di ranah digital. Ada yang namanya itu KOL dan KOC. Nah, mungkin selama ini kalau teman-teman tahu tuh adanya KOL aja, tapi beberapa waktu yang belakang ini juga cukup naik yang istilahnya tuh KOC, Key Opinion Consumer. Kalau KOL, Key Opinion Leader itu yang saat ini kita tahu sebagai influencer, kemudian baik itu yang bentuknya mikro atau nano begitu ya, nano influencer yang itu di bawah 10.000 followernya atau di bawah 1.000 juga sudah bisa tergolong. Nah, di sini ada yang namanya KOC. KOC ini sebetulnya adalah kita masyarakat biasa yang memang aktif di media sosial yang punya keinginan untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata atau bahkan wisatawan yang sudah pernah datang ke tempat kita, kemudian mereka suka bikin konten walaupun pengikutnya belum banyak. Nah, itu merupakan potensial KOC yang bisa kita gaet, bisa kita ajak kerjasama untuk mempromosikan destinasi wisata kita. Jadi KOC ini lebih banyak jumlahnya daripada KOL, dan pasti lebih banyak karena mereka pengikutnya belum begitu besar gitu ya. Tapi potensinya dan juga militannya itu sangat-sangat optimal, bisa kita pergunakan teman-teman. Nah, inilah bagaimana kita nanti butuh mendata itu, kita butuh kerjasama sama mereka buat mempromosikan konten kita, karena kita juga nggak perlu keluar budget yang besar untuk kerjasama sama KOC. Beda sama KOL kan yang mungkin mereka sudah punya red card-nya, mereka sudah punya budget-budgetnya. Jadi KOC ini jumlahnya sangat-sangat banyak, kita bisa optimalkan mereka, mantan-mantan wisatawan atau repeat order customer kita yang suka datang ke tempat kita berdayakan mereka buat jadi misalkan suka collab post di Instagram, atau suka komen-komen, atau suka mention di story. Nah, aktivasi-aktivasi seperti itu sebetulnya yang bisa kita optimalkan supaya nantinya pengikut mereka itu bisa melihat apa sih yang mereka sukai. Ternyata mereka suka ke destinasi ini, mereka suka posting konten kegiatan wisata di situ, dan juga mereka bisa menyebarkan kesukaan mereka di destinasi wisata itu ke teman-teman yang mereka yang lain. Dan ini sifatnya sangat-sangat domino effect juga. Misalkan kita KOC-nya adalah ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang suka wisata ke tempat kita, kemudian kita ajak mereka untuk kalau datang ke sini Bu bikin kontennya, nanti kemudian tag kami, nanti kita collab post, nanti kemudian kami akan promosikan juga, seperti itu aja. Jadi seperti modelnya sama kayak KOL tapi beda pendekatan begitu ya, karena memang mereka bukan yang ahli dalam melakukan promosi, tapi mereka bisa diajak untuk melakukan promosi. Itu saat ini sedang bertumbuh teman-teman KOC ini. Nah, kemudian ini ada contoh ya kemudian yang bisa kita lakukan. Ini kemarin kami kerjasama juga sama salah satu teman-teman di Jogja buat kita bikin konten. Mungkin saya mau coba play 1 ya, karena kita masih ada waktu. Play 1 buat contoh aja sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bikin konten sama teman-teman KOC gitu dan juga KOL. Coba kita play. Hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Oh, dimanakah
Oke. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk promosi juga yang bisa kita lakukan ya. Jadi nggak cuma sekedar mengenalkan gitu ya, tapi memang di dalam konten ini kita ada pesan untuk kita bisa menyebarkan aktivitasnya, kearifan lokalnya, dan juga keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke sini ya. Jadi ini sangat bisa digunakan oleh teman-teman pelaku wisata semuanya untuk bisa dikembangkan di destinasi wisata masing-masing. Nah, kemudian untuk digital marketing berikutnya, pasti kita kan akan sulit kalau misalkan bekerja sendirian. Kita butuh sekali untuk kerjasama sama pihak-pihak lain, pihak ketiga, atau dalam hal ini misalkan pihak platform digital gitu ya. Jadi kemampuan untuk kita bisa menggunakan dan mengelola platform online ini sangat penting saat ini teman-teman. Dan sebetulnya saya juga merupakan salah satu pelaku ya, atau pemilik salah satu platform juga, yang mana sangat open kalau misalkan nanti bisa diajak kerjasama sama teman-teman semuanya. Nah, ini adalah solusi teknologi yang kami lakukan, jadi membantu proses pemasaran digital dari teman-teman di destinasi. Baik itu misalkan dalam bentuk marketplace gitu ya, jadi kita bisa memasarkan produk teman-teman di marketplace, ada seperti misalkan paket wisata, atraksi wisata, event atau penginapan seperti homestay. Lalu kemudian teman-teman pun juga saat ini karena digital terkait manajemen atau pengelolaan data itu juga mesti dirapihkan ya. Kalau misalkan memang masih belum menggunakan sistem, setidaknya dibuat satu pintu terpusat teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah menggunakan sistem, bisa dikonsistenkan terkait hal itu. Misalkan pengelolaan jadwal dan kuota pengunjungnya, data konsumen terpusatnya, histori laporan penjualannya itu butuh di monitoring juga sama teman-teman semuanya. Dan yang pasti kemudian kalau misalkan ada pembelian on the spot atau on site ya, itu pun juga butuh dilakukan sama teman-teman monitoringnya, pencatatannya, sehingga kita bisa menghindari ya terjadinya misalkan fraud, misalkan ada kecurangan di penjaga loket atau pengelola destinasi atau pengelola produk, karena semuanya sudah transparan, kita sudah melakukan monitoring lewat sistem. Jadi teman-teman semuanya kita ajak untuk mendukung destinasi wisata ini jalan lebih transparan lagi dan lebih bisa dipertanggungjawabkan lagi dari segi data. Itu yang betul kita lakukan juga ketika kita mau masuk ke digital marketing ya teman-teman semuanya. Dan kemudian karena digital marketing, pemasaran digital, kita pasti banyak sekali komunikasi, interaksi dengan calon-calon konsumen, klien, beberapa pihak mitra, kemitraan, dan ini sangat-sangat dibutuhkan kemampuan untuk kita bisa membangun interaksi dan mempertahankan hubungan dengan tadi misalkan wisatawan atau potensial wisatawan melalui aplikasi-aplikasi misalkan seperti saat ini WhatsApp ya, atau WhatsApp bisnis yang saat ini mungkin kita gunakan, atau juga Instagram. Jadi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini, kita dituntut untuk bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi, langgeng ya, dan juga dengan pelanggan-pelanggan kita, konsumen-konsumen kita. Karena dengan kita bisa melakukan komunikasi ini, nggak hanya ketika sebelum mereka datang, tapi ketika mereka sudah pulang, kita butuh menjaga komunikasi kita, supaya bisa meningkatkan loyalitas pengguna-pengguna kita juga, konsumen-konsumen kita, yang mana ini sangat penting ya kalau kita melihat di industri yang kompetitif ini di pariwisata gitu. Jadi kita butuh mengelola komunikasi dan promosi yang dipersonalisasi ke setiap konsumen-konsumen sudah pernah menjadi pelanggan-pelanggan atau konsumen-konsumen kita tadi. Nah, ketika kita bicara tentang hal-hal berikutnya, implementasi digital marketing akan masuk ke wilayah data. Jadi untuk kita bisa membuat konten, kita bisa melakukan promosi, kita butuh memahami juga ini masuk ke digital literasi tadi, di mana analisis data ini butuh dilakukan teman-teman. Minimal sekali kita bisa menggunakan yang namanya Google Trend. Ini punya Google, ini bisa kita akses secara gratis di internet. Kita bisa tahu nih pencarian apa yang lagi banyak dilakukan oleh pengguna-pengguna Google di pencarian Google misalkan dalam setahun ke belakang atau beberapa bulan ke belakang, misalkan di wilayah Jawa Tengah atau di wilayah Jawa Barat gitu ya. Itu sangat-sangat bisa kita bisa dapatkan informasinya. Dari situ kita bisa menganalisis dan kita juga bisa mengambil keputusan untuk misalnya konten apa yang butuh kita buat ke depannya, atau misalkan kita mau melakukan promosi apa ke depannya gitu, lewat tren yang saat ini ada di Google, di pencarian Google. Nah, ini semua bisa kita dapatkan secara gratis dan bisa menghasilkan keputusan bisnis juga atau keputusan usaha untuk kita masing-masing. Atau kita mau ngambil juga dari data BPS, Badan Pusat Statistik, atau rilisnya Kementerian Pariwisata. Tapi ini jadinya butuh kita lakukan untuk kita bisa dapat informasi yang lebih mendalam ya tentang audiens kita,
yang mana nanti kita bisa punya target yang lebih oke juga, sama memberikan penawaran yang lebih tepat, relevan kepada wisatawan kita. Nah, ini adalah contoh-contohnya teman-teman yang memang bisa kita dapatkan. Jadi kita bisa dapat informasi-informasi seperti ini di Google Trend. Jadi kita bisa tahu tipe-tipe apa sih yang lagi disukai oleh wisatawan, misalkan beberapa bulan ke belakang, setahun ke belakang. Nah, kita bisa lihat di sini contoh-contohnya, misalkan hotel 30% dan yang lain-lain, pantai 26%. Jadi kita bisa tahu misalkan produk apa lagi nih yang butuh kita launching, butuh kita kembangkan. Misalkan kita ada punya UMKM gitu ya. UMKM apa nih yang lagi saat ini dicari banyak oleh konsumen-konsumen wisatawan-wisatawan di pencarian Google misalnya. Kita bisa lihat misalkan UMKM-nya lebih ke makanan atau malah ternyata ke kerajinan tangan, kria yang banyak disukain. Kita bisa kemudian menggodok itu, mendiskusikan itu, brainstorming di internal kita di destinasi untuk bisa mengembangkan hal itu. Nah, kemudian kalau tadi ini adalah data analitiknya, dan juga sebetulnya kita bisa mendapatkan sentimen analisis teman-teman. Dan ini beberapa platform ada yang gratis, jadi kita bisa tahu kalau misalkan objek-objek wisata atau daya tarik wisata saat ini sebutannya ya, daya tarik wisata itu saat ini sentimennya itu dari wisatawan seperti apa sih, berapa banyak sih yang suka datang ke sana, berapa banyak yang bahagia ke sana, berapa banyak yang misalkan kecewa main ke sana. Itu tuh datanya bisa kita olah lewat media sosial dan juga lewat beberapa platform ya. Cuman emang ini agak-agak teknikal dan cukup banyak yang butuh kita lakukan, tapi setidaknya teman-teman tahu kalau ini tuh bisa kita lakukan. Jadi kita bisa tahu juga destinasi kita atau desa kita atau daya tarik wisata kita saat ini sentimennya wisatawan itu seperti apa, positifkah, negatifkah, atau malah cenderung netral. Itu kita bisa dapatkan teman-teman. Dan ini adalah slide terakhir saya. Jadi ketika kita bicara tentang pemasaran juga, dan juga beberapa hal yang nanti akan kita gunakan data-data konsumen dan juga beberapa aktivitas yang kita lakukan untuk digital marketing gitu ya, kita butuh juga memperhatikan yang namanya etika digital teman-teman semuanya. Rekan-rekan pariwisata, pelaku wisata di sini mungkin sudah memahami ini juga, cuma saya mau mengingatkan bahwa saat ini kan kita sudah punya namanya UU Undang-Undang PDP ya, Perlindungan Data Pribadi. Jadi ini perlu kita optimalkan supaya mengenai dari pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan ini semuanya bisa kita lakukan dengan bijak gitu ya. Jadi kita tidak sampai untuk membocorkan, dan juga kita jangan menyebarkan ini seenaknya karena ada sanksi. Jadi kita juga mesti mendukung kenyamanan konsumen atau wisatawan datang tempat kita ya. Karena saat ini seperti nama, alamat, nomor KTP, nomor handphone itu jadi empat hal yang sangat-sangat dijaga begitu ya. Bahkan kalau kita mau memberikan data itu, kita mesti izin dulu ke orang tersebut kalau misalkan datanya itu boleh dibagikan atau tidak. Karena kalau tidak, kita sebagai pemilik data tuh berhak juga untuk melakukan tindakan begitu. Jadi ada persetujuan dari pemilik data, dan kita juga sebagai pemilik data tuh berhak untuk menolak. Dan ini jadi perhatian juga teman-teman, kita sebagai pelaku wisata butuh fokus juga terhadap hal ini supaya konsumen kita nyaman dan mereka jadinya bisa merekomendasikan kita juga kepada teman-teman yang lain, karena kita menjunjung tinggi ya dari segi etika digital atau data-data yang ada di kita untuk kita lindungi sama-sama. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan Mas Angga dan teman-teman yang lainnya, karena waktunya juga terbatas, tapi setidaknya itu yang mau saya bagikan kepada teman-teman semuanya terkait apa sih kemampuan dan juga hal-hal yang butuh kita miliki, adaptasi kita dalam digital marketing atau pemasaran digital supaya kita bisa mempromosikan wisata kita, destinasi kita ke yang lebih banyak, tapi lewat pendekatan digital. Ini itu teman-teman semuanya, thank you, dan saya kembalikan ke Mas Angga. Baik, terima kasih Mas Rivo, sangat-sangat membantu dan juga sangat-sangat informatif tadi paparannya Mas. Boleh saya bantu simpulkan, mungkin di era digital perlu diperhatikan juga kesiapan SDM kita untuk meningkatkan keterampilan digital dalam mendukung industri pariwisata. Pelaku industri juga harus memahami digital literasi yang dapat mempermudah promosi destinasi wisata seperti penggunaan QR, media sosial, dan sebagainya. Dalam digital marketing, pelaku industri pariwisata juga harus menggunakan konten yang otentik yang bisa meningkatkan pengalaman visual kepada calon wisatawan. Dan content creation juga harus diperhatikan ya Mas. Dimana seperti yang tadi disampaikan, tujuannya konten yang tujuannya ialah untuk menarik wisatawan, tidak hanya experience-nya tapi harapannya memberikan kesan berkelanjutan kepada wisatawan.
dan juga ada keterlibatan influencer dari sosial media ataupun KOL dan KOC yang dapat dilibatkan dalam mempromosikan destinasi wisata. Dan yang terakhir itu online booking platform seperti Atoring juga menjadi tools yang sangat membantu pelaku industri wisata terhubung dengan calon wisatawan dengan mudah. Di mana tidak hanya destinasi wisata yang dapat mudah diakses secara digital, tapi juga dapat menganalisis data wisatawan untuk kedepannya dijadikan evaluasi dalam pengembangan destinasi wisata. Kurang lebih seperti itu tadi yang disampaikan oleh Mas Rivo, terima kasih banyak. Nah, berhubung tadi Mas Rivo sudah menyampaikan kalau dalam mempromosikan destinasi wisata kita juga membutuhkan konten yang otentik. Nah, konten yang otentik ini nanti bisa kita bahas dengan Ibu Mayani Kristiani Ningrum. Mungkin sebelumnya saya bantu boleh share screen dulu ya Bu ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan juga kepada Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Selanjutnya akan disampaikan paparan dari Ibu Mayani dari HIPDI. Saya akan bantu untuk paparannya. Mungkin akan sebelumnya saya share untuk video profil dari HIPDI. HIPDI, Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2019 oleh beberapa pengusaha dokumentasi di Jakarta. Selanjutnya, HIPDI menggelar musyawarah nasional pertama pada tanggal 3 Desember 2019 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Munas pertama ini sukses memilih Suprafto sebagai ketua umum melalui pemilihan yang sangat demokratis dan dihadiri lebih dari 80 pengusaha dokumentasi dari seluruh Indonesia. Tidak berselang lama, setelah terbentuknya HIPDI, dunia diguncang COVID-19, tidak terkecuali negara kita yang mengakibatkan pembatasan pergerakan sosial di masyarakat. Akibatnya, semua sendi-sendi ekonomi dan bisnis berhenti, tidak terkecuali bisnis dokumentasi acara. Pada masa pandemi, Ketua Umum HIPDI mendapat amanah dari 11 asosiasi industri pernikahan untuk menjadi ketua koordinator yang bertugas menjalin komunikasi intens dengan pemerintah dalam hal membantu penanganan COVID terkait penyelenggaraan acara pernikahan. Salah satunya, menyusun protokol penyelenggaraan pernikahan dan membuat simulasi acara yang menjadi rujukan nasional. Pada bulan Januari 2023, HIPDI menyelenggarakan Munas yang kedua di Bandung, Jawa Barat, yang dihadiri oleh pemerintah daerah Jawa Barat dan tokoh-tokoh dokumentasi di Indonesia. Dalam Munas kedua tersebut, telah terpilih kembali Suprafto sebagai Ketua Umum HIPDI untuk periode kedua. Seiring waktu, HIPDI semakin berkembang. Hingga akhir tahun 2024, data keanggotaan HIPDI telah terafiliasi di 16 provinsi dan 8 kabupaten kota di Indonesia. Selain itu, juga telah terbentuknya jaringan luar negeri HIPDI Worldwide yang saat ini terafiliasi beberapa negara seperti Austria, Belanda, Swiss, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Untuk pengembangan organisasi dan seluruh anggota HIPDI, kami banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop, dan sharing session untuk peningkatan SDM anggota dan non-anggota. Dalam memberikan kontribusi langsung kepada pemerintah Indonesia, HIPDI saat ini rutin membuat kegiatan workshop atau pelatihan-pelatihan untuk ASN di KBRI berbagai negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, dan Dispora Provinsi yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM. Sebagai mitra pemerintah, HIPDI telah menjadi bagian dalam support dokumentasi pada Wow Indonesia Festival and Business Forum di Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh KBRI Washington DC. Terlibat pula dalam resepsi diplomatik yang diselenggarakan oleh KBRI Wina Austria.
HIPDI akan terus memperluas jaringan ke seluruh penjuru Nusantara dan menjadi wadah koneksi penggiat dokumentasi WNI di berbagai negara. Semoga kedepannya HIPDI semakin solid dan lebih bermanfaat untuk perkembangan industri kreatif dokumentasi di Indonesia dan dunia. Grow together as one. Baik, untuk Bu Meani kami persilahkan Bu. Oke, Kami akan- Bang. Ya, kami akan coba bantu. Semoga ini suara saya bisa diterima jelas ya, sama videonya ini agak tersendat di sini. Ya, jelas kok Bu. Oke. Ada- Atau mungkin saya bisa share dari saya, Mas, untuk Boleh Bu. ininya. Kita coba semua. Oke. Oke, sudah bisa dilihat ya di sana ya? Sudah Bu. Oke, baik, iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Angga dan rekan-rekan semua ya, khususnya DMI event ini ya, Expo. Oke. Ya, dari pemaparan dua narasumber tadi ya cukup menarik sekali ya. Ada Bapak siapa tadi? Pak Purnomo dan Pak Mas Rivo. Purnomo, iya. Nah, mungkin bisa menambahkan nih untuk destinasi wisatanya di pendidikan gitu ya. Kan sekarang banyak yang terkenal juga ya untuk kota-kota pendidikan gitu. Nah, untuk Mas Rivo juga ya, untuk basicnya kita untuk memulai terjun di bidang digital itu memang basicnya di literasi digital itu sendiri. Oke, di sini saya ingin memaparkan untuk peran foto produk ya dan makanan dalam promosi desa wisata. Seperti tadi profilnya HIPDI sendiri, HIPDI akan berulang tahun nextnya di tahun ke-6 ya, di bulan Juli. Oke, semoga makin solid. Nah, HIPDI sendiri ini himpunan pengusaha dokumentasi Indonesia. Di situ ada banyak genre yang bergabung di dalamnya. Ada foto produk, foto makanan, ada juga foto landscape, ada makro, lalu ada foto wedding, dan itu juga bisa di-collapse dengan destinasi wisatanya juga. Tuh. Oke, baik. Nah, ini pendahuluannya ya. Dalam era digital saat ini memang citra visual ya memiliki peran yang sangat penting dalam menarik minat wisatawan sebelum mereka memutuskan datang. Pastinya mereka kan survei dulu ya, gitu ya, untuk pertimbangan lokasinya seperti apa, lalu makanannya seperti apa, apakah di sana cocok gitu untuk kita datang. Oh, misal kebiasaan saya makanannya yang tradisional, oh biasanya saya makanannya western, ada atau tidak gitu. Nah, itu dia. Kita pastinya akan survei dulu melalui platform-platform digital gitu ya. Nah, lalu untuk transportasi, akomodasinya seperti apa, di sana mudah atau tidak. Lalu misal kalau ada daerah-daerah yang agak sulit dijangkau, nah itu membutuhkan transportasi seperti apa, itu juga kita perlu tahu. Oke ya. Nah, salah satu strategi efektif mempromosikan desa wisata tersebut ya, agar mampu bersaing secara global adalah melalui fotografi produk dan makanan. Ini salah satunya saja ya dari beberapa media promosi ya. Jadi strategi yang sangat efektif. Orang-orang datang ke sana misal, oh saya suka ini karena ada makanan ini. Oh saya suka ini karena ada tempatnya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nah, foto yang menarik tidak hanya menciptakan kesan pertama yang baik, tapi juga mampu membangun daya tarik emosional bagi calon wisatawan, yaitu tadi untuk membangun memori ya kan di situ. Nah, oke. Nah ini dia pentingnya. Sebentar saya ini dulu. Nah, pentingnya foto produk
dan makanan dalam promosi desa wisata ini. Yang pertama, menarik perhatian wisatawan. Visual yang menarik dapat membuat wisatawan penasaran dan tertarik untuk mengunjungi desa wisata. Foto makanan khas dan produk lokal yang berkualitas tinggi dapat memberikan gambaran tentang keunikan dan daya tarik desa tersebut. Yang kedua, meningkatkan branding dan identitas desa wisata. Foto yang profesional dan berkualitas tinggi dapat membantu membangun identitas desa wisata. Yang ketiga, meningkatkan interaksi di media sosial di era digital ini kan. Media sosial itu sebagai platform ya utamanya dalam pemasaran wisata. Foto produk dan makanan yang menarik dapat meningkatkan jumlah like, komen, dan share sehingga memperluas jangkauan promosi. Nah, di sini penting sekali ya foto, video, ini ya dokumentasi untuk mempromosikan ya suatu tempat gitu. Jadi melalui apa saja bisa, misal seperti produk-produk seperti ini. Gitu. Jadi di sini ada contoh, misal batik. Batik kalau kita apa ya? Misal kita datang di suatu daerah. Di sana pasti memang ada batik, ada satu batik kerajaan batik, tapi ada identitasnya masing-masing gitu. Misal kayak di Cirebon, batiknya Megamendung namanya gitu kan. Kalau di Batam ada namanya batik Gonggong. Oh ya, saya sendiri tinggal di Batam ya, di Kepulauan Riau. Saya tadi belum memperkenalkan diri ya. Saya sendiri ada di Kepulauan Riau. Nah, di sini juga terkenalnya batik. Misal kita ke Jogja, itu pasti tujuannya orang-orang pada beli batik ke pasar Beringharjo. Nah, jadi seperti itu. Lalu makanan khasnya. Nah, gudeg di Jogja. Ada lagi makanan yang seperti nasi kerawu, identitasnya sudah melekat di kota Gresik, ya. Dan ini ada salah satu khasnya dari Kepulauan Riau yaitu gonggong. Orang yang datang ke Batam pasti akan penasaran dengan yang namanya gonggong. Ini adalah sejenis siput. Nah, saya lanjut untuk teknik fotografinya sendiri ya. Teknik fotografi produk dan makanan yang efektif ya. Satu, pemilihan konsep dan tema. Jadi pemilihan konsep dan temanya ini kita harus sesuaikan. Kita mau memilih konsep tradisional atau kita memilih konsep yang modern. Nah, itu disesuaikan. Penempatan properti juga seperti apa, cocok atau tidak. Karena kita akan menyuguhkan satu konsep ini untuk siapa sih gitu ya. Jadi ada targetnya masing-masing. Nah, lalu yang kedua, pencahayaan yang tepat. Nah, ini kita bisa gunakan cahaya alami ya, natural, jadi mendapatkan hasil yang natural. Tapi perlu diingat cahaya alami juga tergantung dari jamnya sendiri, tergantung dari cuacanya sendiri gitu. Jadi memang benar-benar harus yang pas sekali gitu. Kalaupun kita menggunakan cahaya buatan ya seperti lampu, flash dan sebagainya, kita juga harus benar-benar pas menempatkan posisi cahayanya gitu. Oke, lalu yang ketiga ada komposisi yang menarik. Nah, di sini komposisi yang menarik seperti apa? Kita juga harus menyesuaikan di mana kita mau posting juga. Nah, itu juga harus kita sesuaikan, jadi tidak asal-asalan gitu. Dari layoutnya juga kita harus siapkan, jadi seperti itu. Oke, lalu yang keempat ada fokus pada detail ya dan tekstur. Nah, detail ini bisa dari warna, lalu bisa dari teksturnya sendiri. Nah, ini kita tidak boleh menghilangkan. Misal kalau kita pernah berbelanja online gitu ya, tapi hasilnya yang datang gitu ya, yang datang itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu, ada perubahan-perubahan warna. Nah, ini juga kita harus perhatikan ya pada saat pengambilan. Nah, teknik-teknik yang harus kita kuasai di dalam fotografi itu kan ada teknik yang di dalam kameranya sendiri atau teknik yang kita harus kuasai dari kondisi ambience yang ada, dari cahayanya itu sendiri. Nah, yang kelima ada yang namanya editing. Namanya kita akan menyajikan satu foto ya. Jadi kita juga perlu yang namanya mempercantik atau mempermanis, tapi bukan berarti memanipulasi ya. Jadi menambah-nambahkan atau mengurangkan.
Oke, strategi pemanfaatan foto produk dan makanan seperti tadi yang sudah dibahas ya dengan digital marketing oleh Mas Rivo ya. Yang pertama itu publikasi di media sosial dan website resmi. Unggah foto berkualitas tinggi secara rutin di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Pastikan untuk penggunaan hashtag yang relevan dan menarik agar mudah ditemukan oleh calon wisatawan. Tentukan target dan sesuaikan bahasanya. Jadi misal kita mau mentarget wisatawan yang dari Paris untuk datang ke Indonesia, berarti dari websitenya sendiri atau TikTok atau Facebooknya sendiri itu menggunakan bahasa-bahasa mereka, gitu ya. Jadi tidak semua dipukul rata, misal menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi lebih tertarget sesuai dengan bahasa yang mau kita target wisatawan tersebut mancanegaranya. Misal kalau mau mentarget orang Belanda, berarti juga kita harus menggunakan bahasa Belanda. Dan target untuk daerahnya juga harus kita tetapkan. Gitu ya, mungkin di websitenya, penggunaan websitenya itu menggunakan mungkin belakangnya .com atau negara tertentu kayak misalnya Singapura menggunakan SG gitu. Nah, berikutnya ada kolaborasi dengan influencer dan food blogger. Ya, seperti tadi yang Mas Rivo sudah bahas juga, ya. Ini menarik juga ya, yang tadi ada KOC ya, Key Opinion Customer ya, customer tadi. Nah itu memang yang namanya netizen ini benar-benar luar biasa ya, dan pembawa dampak positif juga nih untuk key opinion consumer tadi. Ya bukan berarti yang KOL tadi juga seperti influencer ya, mungkin budgetnya lumayan tinggi, jadi bisa memanfaatkan KOC tadi. Oke, jadi kolaborasi ya dari dengan influencer, food blogger, dan saya nambahin lagi nih KOC ya. Jadi undang mereka untuk berkunjung ke desa wisata dan membuat konten foto atau video yang menarik ya. Hal ini dapat membantu meningkatkan exposure desa wisata di platform digital ya. Dengan collabs nanti masuk di Instagramnya bisa, di TikToknya bisa gitu ya, untuk ngetek-ngetek mereka. Lalu pembuatan katalog digital dan brosur ya, gunakan foto produk dan makanan untuk membuat katalog digital dan brosur yang dapat dibagikan kepada wisatawan. Ini akan membantu mereka mendapatkan gambaran tentang pengalaman yang bisa dinikmati di desa wisata. Jadi apa aja sih, misal dibuat paket. Nah, ini saya menarik juga tadi tentang pembahasan Mas Rivo yang satu daerah dipaketkan dengan makanan gitu ya, dipaketkan dengan makanan. Satu paket ini nanti bisa makan raja tadi ya, makan makanan raja, khas raja gitu ya. Lalu integrasi dengan marketplace dan platform wisata selain media sosial ya. Ya, selain media sosial maksudnya foto produk dan makanan dapat dimanfaatkan untuk promosi di marketplace atau platform wisata seperti Google Travel, Airbnb Experience ya, Get Your Guide, Aviator, Agoda, Traveloka, dan lain-lain. Jadi foto-foto ini bisa di-share juga. Nah, kesimpulannya fotografi produk dan makanan adalah salah satu elemen penting dalam membangun daya saing global bagi desa wisata. Karena dari makanan itu sudah bisa mengangkat identitas satu lokasi atau satu tempat yang mau kita tuju. Dengan teknik fotografi yang tepat dan strategi pemasaran yang efektif, desa wisata dapat meningkatkan daya negara. Oleh karena itu, pelaku wisata perlu mengoptimalkan aspek visual dalam strategi promosi mereka agar desa wisata semakin dikenal dan berkembang secara berkelanjutan. Oke, penutup saya kasih pantun ya. Burung berkicau yang gembira di pagi hari sambut mentari, desa wisata penuh pesona, budaya dan kuliner jadi primadona. Oke, baik.
terima kasih untuk sharingnya hari ini. Saya kembalikan ke Mas Angga. Mbak Ami yang betul. Baik, terima kasih Mbak Meani. Terima kasih juga ditutup dengan pantunnya tadi. Ya, tadi sudah disimpulkan ya sama Mbak Meani, tapi mungkin saya boleh merangkum ulang. Ya, kalau foto ataupun dokumentasi itu membangun memori yang baik kepada wisatawan. Dan foto juga menjadi daya tarik wisatawan dalam promosi, meningkatkan branding wisata, meningkatkan interaksi dengan wisatawan. Dan juga dalam pengambilan foto ada teknik fotografi yang harus diperhatikan untuk Bapak Ibu yang ingin mempromosikan objek wisatanya. Dan juga strategi pemanfaatan foto itu tidak hanya publikasi di media sosial ataupun website, tapi juga foto dapat digunakan untuk katalog digital, brosur, dan juga di marketplace wisata. Dan kesimpulannya adalah foto yang otentik itu menjadi identitas dalam promosi desa wisata Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu paparan dari Ibu Meani. Selanjutnya akan ada paparan sedikit tentang DMI Expo Bapak Ibu dari rekan kami Hana Syakura. Hana boleh di-share screen-nya, kami persilakan. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih Pak Purnomo dari GIPI, Mas Rivo dari Aturin, dan Bu Meani dari HIPDI. Tadi kita udah dengar tadi dari awal ada tren wisata global di pasar global, terus ada strategi pemasaran digital, terus tadi terakhir dari Bu Meani ada tren foto untuk promosi desa wisata. Nah, sekarang saya mau sharing tentang apa sih itu DMI dan kenapa sih kita pilih Belanda jadi tempat kita promosi gitu. Nah, saya udah share screen, sudah terlihat belum? Udah. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana, saya perwakilan dari DMI Expo. Jadi saya mau jelasin sedikit, DMI Expo itu apa? Jadi Discovering the Magnificence of Indonesia. Jadi ini sebuah platform atau wadah yang kita inisiasi untuk bisa mempromosikan produk-produk atau paket wisata dari Indonesia ke Belanda. Nah kebetulan ini tahun kedua kami untuk menyelenggarakan DMI Expo sendiri. Tahun ini itu kita mengusung tema From Indonesian to Europe. Jadi temanya itu adalah membangun kemitraan strategis dan sustainable untuk Indonesia di pasar Eropa. Nah ini ada beberapa support tahun ini, kami didukung penuh oleh KBRI. Lalu kita juga ada strategic partner kami, ada beberapa. Salah satunya GIPI menjadi partner di sektor tourism kami untuk mendatangkan buyers dari Eropa nantinya pada saat event. Lalu ada association partner kami juga, tadi ada HIPDI juga, lalu ada KBRI juga tadi. Oke, next. Jadi DMI Expo ini diinisiasi oleh Negrico Foundation yang merupakan organisasi nirlaba yang didirikan oleh diaspora yang sudah lama tinggal di Belanda. Lalu bersama kami juga PT Nusantara Adidaya Perkasa atau Kupu GSC sebagai penyelenggara yang berfokus di sektor MICE, dan beberapa tahun belakang ini kita lagi berinovasi untuk bisa di internasional. Lalu kenapa Belanda? Yang kita tahu Belanda menjadi pusat logistik utama di Eropa dengan akses pelabuhan terbesarnya di Eropa yaitu Rotterdam. Terus kita tahu juga infrastruktur perdagangan yang kuat yang mendukung ekspor dari Indonesia ke berbagai negara Eropa. Lalu adanya hubungan sejarah Belanda menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, dan adanya diaspora yang ada di Belanda dengan jumlah yang lumayan banyak. Lalu yang terakhir adalah preferensi pasar Belanda terhadap produk Indonesia yang memiliki potensi ekspor yang tinggi. Lalu DMI Expo ini apa? Jadi yang seperti saya udah bilang tadi, ini adalah tujuannya apa? Ini sebagai wadah atau platform promosi produk-produk Indonesia, semua unggulan-unggulan Indonesia untuk ke gerbang ekspor Eropa lewat Belanda.
Jadi tahun ini kita ngadain di Jaarbeurs, Utrecht, Belanda pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2025. Kenapa di tanggal 30 Oktober sampai 2 November juga? Ini kita juga melihat ada beberapa expo di Belanda yang bisa menjadi platform juga untuk bisa jadi untuk para tourism semua TATO bisa mengadakan self mission juga ke Belanda dengan tanggal ini juga. Lalu apa aja bisa didapat di DMI Expo ini? Yang kita tahu ada 4 hari acara, ada B2B dan B2C. Jadi 2 hari pertama kita fokusnya di B2B, 2 hari terakhir di B2C akan mendapatkan business matching, bisa bertemu dengan buyers atau investor dari Eropa, dari segi travel agent atau tour operator. Terus ada forum investasi juga yang kita lakukan di 2 hari pertama, bisa menjalin kemitraan jangka panjang juga dengan para investor. Lalu kita bisa showcase produk UKM dari startup. Kita juga bisa showcase dari tourismnya gitu. Lalu venue-nya sendiri tadi yang sudah saya sampaikan, kita pakai hall 3 dengan luas 3.720 square meter. Kenapa kita pilih di Jaarbeurs? Karena ini juga lumayan strategis untuk lokasinya dan dekat juga dengan Central Station Utrecht yang menjadi hub transportasi warga Belanda. Lalu ada pre-event activities yang sudah kita lakukan, salah satunya yaitu webinar yang sekarang kita lakukan. Ini udah 4 kali kita lakukan dengan temanya bergiliran antara tourism dan trade juga yang semoga bisa mengedukasi teman-teman semua. Lalu kita juga ingin mengadakan business matching dan business forum pre-event. Jadi nanti para potensi-potensi exhibitor juga bisa bertemu dengan para buyers juga. Lalu akan ada beberapa pre-event activities yang kita lakukan. Nanti juga akan kita adakan sales mission bareng-bareng dengan partner kami, Astindo, untuk para eksibitor-eksibitor. Jadi kita bisa berkunjung dulu ke 5 negara dan nanti akan terakhirnya di DMI Expo. Lalu untuk main event-nya, pertama fokusnya adalah B2B business matching, networking forum, ada investment forum juga. Lalu di 2 hari terakhir kita lebih berfokus ke performance Indonesian cultural, ada workshop dari Indonesia dan performance lainnya. Lalu pada 2024 tahun lalu kita sudah berhasil mendatangkan mempertemukan 50 lebih 37 UKM yang kita bawa dari Indonesia bertemu dengan 33 corporate buyers. Dan kita juga sudah mendatangkan 2.000 pengunjung dan tahun lalu menghasilkan sekitar 1,7 juta euro dalam potensi transaksi yang sudah kita lakukan. Ini adalah nilai 1,7 juta euro tahun lalu, ada beberapa dan fokusnya tahun lalu memang masih di UKM. Jadi tahun ini kita mau mengajak lagi teman-teman pariwisata, pelaku industri pariwisata untuk bisa join tahun ini bareng kita. Ini ada beberapa dokumentasi tahun lalu yang sudah kita lihat di awal di video highlight. Ada B2B forum. Ini performance-nya dari cultural performance yang sebenarnya alur ceritanya itu untuk mempromosikan desa-desa wisata di Indonesia. Ini ada beberapa talk show dengan tema tourism and trade. Lalu ini exhibition activities-nya. Dan yang terakhir ini mungkin bisa disampaikan sama Mas Angga nih, ada apa? Ya, jadi Bapak Ibu untuk kesempatan promonya, kita masih ada special promo 30% sampai di akhir Maret ini, yang dalam artian itu hanya beberapa hari ke depan. Dan juga ada 20% sampai Juni 2025. Untuk registrasi formnya Bapak Ibu bisa men-scan QR yang ada di sebelah kiri layar Bapak Ibu, dan juga untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi kontak yang sudah ada di layar Bapak Ibu atau men-scan QR yang di sebelah kanan Bapak Ibu untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya. Oke. Mungkin sekian dari tim DMI Expo. Jadi selain tadi kita
strategi pemasaran digital, dan juga ada DMI Expo nih yang menjadi platform untuk Bapak Ibu bisa masuk ke pasar global dan juga menjangkau wisatawan global. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab ataupun Q&A untuk peserta eksibitor yang ada di sini. Jika ada yang ingin bertanya boleh mengirimkannya di kolom komentar ataupun kolom chat. Nanti kami akan bacakan dan akan kami tanyakan kepada narasumbernya. Atau mungkin ada yang mau on cam untuk bertanya, boleh? Oke, ada pertanyaan dari Ibu Derau. Selain menarik wisatawan, apa ada kiat-kiat untuk menarik investor luar negeri ke industri wisata di Indonesia? Nah, mungkin pertanyaan ini bisa kita tanyakan ke Bapak Purnomo. Pak Purnomo apa masih ada di... Ya, Pak Purnomo masih ada. Boleh on cam mungkin Pak, atau mau jawab by voice aja, Pak Purnomo? Oke, sebelum itu untuk pertanyaan dari Ibu Dera mungkin kami tahan dulu sampai nanti Pak Purnomonya merespon. Selanjutnya pertanyaannya izin tanya, jadi open exhibitor di DMI ya? Oke, mungkin ini pertanyaannya seputar DMI bisa dijawab oleh rekan kami. Hana, izin tanya, jadi open exhibitor di DMI ya? Gimana Mbak? Iya betul tadi dengan Pak siapa Mas Angga? Itu dengan PT Asa Kreasi. Kata Asa Kreasi, ya betul. Jadi kita memang menjual booth Pak, start from-nya di 3.300 euro. Tapi seperti yang tadi Mas Angga sudah sampaikan, kita nih di sampai akhir Maret ini lagi ada promo 30% Pak. Jadi boleh nanti di-sharing di kolom chat untuk brosur eksibitornya ya. Nanti bisa diakses di situ Pak. Terima kasih. Ya, jadi untuk Bapak atau Ibu dari PT Asa Kreasi Global, jadi kita emang DMI Expo menjadi platform untuk kamera internasional untuk trade dan tourism yang ingin mempromosikan bisnisnya, industri pariwisatanya, UKM-nya ke pasar global. Nanti tim kami akan bantu untuk kirimkan link tentang brosurnya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses harga ataupun informasi-informasi tentang DMI Expo di link yang akan dikirim tim kami. Mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Purnomo. Pak Purnomo sudah ada di Zoom meeting. Ya, Pak Purnomo. Ya, Pak Purnomonya sudah on cam. Ya Pak, tadi ada pertanyaan Pak Purnomo dari Ibu Derau. Selain menarik wisatawan, apa ada kiat-kiat yang untuk menarik investor luar negeri ke industri wisata di Indonesia? Gimana Pak Purnomo? Masih belum, mic-nya masih di mute Pak. Oke. Masih Sudah terdengar belum? ya sudah Pak. Bisa ya? Oke. Maaf tadi. Jadi untuk memang menarik wisatawan investasi dari luar negeri ini tentunya tadi seperti yang kami paparkan juga perlu satu synchronize ya, kolaborasi bersama dari pemerintah, kemudian juga pemerintah daerah, juga investor yang ada di lokasi tersebut, juga tentunya masyarakat yang ada, selain tentunya investor lokal. Sehingga para pelaku investor dari luar yang kita tawarkan, misalnya
untuk berinvestasi pengembangan pariwisata di satu tempat ini secara peraturan, secara tata ruang ini tidak menyalahi, dan kemudian mereka juga memiliki keamanan dalam berinvestasi dengan baik, misalnya dari sisi penyediaan lahan atau pembebasan tanahnya. Ini juga harus kita memberikan kepastian jaminan yang baik gitu. Kemudian daerah tersebut juga tentunya kita memerlukan kepastian, seperti sekarang dengan pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas kawasan-kawasan pariwisata untuk KEK ya, jadi kawasan ekonomi khusus. Ini juga ada satu kepastian bagaimana pengembalian investasi dengan apabila investor ini menanamkan usaha di tempat tersebut dapat kemudahan dalam teks, kemudian juga kemudahan dalam pengembangan infrastruktur ke lokasi-lokasi destinasi di daerah tersebut. Nah, ini yang tentunya menjadi satu daya tarik dalam kita dapat menawarkan kepada investasi di dalam pengembangan destinasi-destinasi tersebut. Nah, tentu tidak luput juga tadi dengan daya dukung dari masyarakat lokal yang kita juga harus libatkan, sehingga mereka juga merasakan manfaat dengan menjaga budaya lokalnya, menjaga lingkungannya, kulinernya, kemudian juga ini menjadi satu daya tarik daerah tersebut jadi lebih baik lagi dalam memberikan kontribusi dalam menarik investasi ke destinasi tersebut. Mungkin itu yang mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari. Ya, baik Pak Purnomo, terima kasih atas jawabannya. Ibu Derau, apa sudah jelas? Ya, tadi Pak Purnomo menyampaikan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan untuk menarik investor, dan yang pasti itu harus segala sesuatunya harus jelas gitu ya Pak. Karena dengan begitu juga akan mempermudah untuk hubungan dari pemilik wisata dan juga investor luar negerinya. Oke, baik, terima kasih Pak Purnomo. Ada pertanyaan, saya juga menambahkan tadi untuk pertanyaan dari Ibu, ya Ibu Deraunya sudah merespon, jelas Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Derau. Tadi juga saya ingin menambahkan untuk menarik investor, kita juga di DAM Expo menyediakan platform untuk para eksibitor ataupun para industri pariwisata nanti yang akan join di DAM Expo. Kita akan mempertemukan dalam B2B business matching dengan para investor, di mana nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan mungkin objek wisata ataupun destinasi wisata yang Bapak Ibu mau kembangkan kerjasama dengan para investor di Belanda nanti ataupun di Eropa. Jadi selagi masih promo, Bapak Ibu boleh bergabung segera di DMI Expo, masih ada 30% sampai akhir Maret ini dan 20% sampai nanti akhir Juni. Oke, di pertanyaan yang terakhir mungkin ini ya Bapak Ibu, mengingat juga kita waktunya sudah di akhir. Bapak Ibu, bagaimana DMI Expo memperkuat kerjasama dengan agen perjalanan operator tur Eropa untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan? Oke, mungkin dari rekan kami ada yang bisa menjawab. Dari Hana mungkin. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit juga untuk membantu menjawab. Sama seperti jawaban kepada Ibu Derau tadi, Bu Ainul, kalau kami juga di DM Expo salah satu programnya adalah B2B, yang dimana kami akan mempertemukan tidak hanya dengan investor, tapi juga dengan tour operator ataupun agent-agent yang ada di Eropa, yang dimana nanti Bu Ainul destinasi wisatanya bisa bekerja sama dengan agent operator yang ada di Eropa, sehingga nanti dari agent wisata di Eropa mempromosikan destinasi wisata Bu Ainul, sehingga saat mereka berkunjung ke Indonesia mereka sudah tahu apa yang
apa yang akan mereka kunjungin, yaitu destinasi wisata yang sudah dipromosikan oleh si agen perjalanan. Mungkin bisa ditambahkan juga rekan kami Hana. Ya, mungkin selain itu juga selain itu selain ada B2B tadi, kita juga ada investment forum juga yang kita lakukan juga untuk promosi pariwisatanya. Juga kita melalui pertunjukan budaya juga sama peragaan busana itu juga menampilkan kekayaan budaya Indonesia dari desa wisata di Indonesia. Terus ada karnaval parade juga. Selain itu ada pameran desa wisata juga yang kita lakukan di sana gitu. Jadi itu bisa promosi Bapak Ibu semua dari THTO juga bisa promosi kepada buyers di sana juga atau pengunjung di sana mengenai potensi paket tour baru yang bisa kita tawarin juga nih kepada wisatawan Eropa di sana. Seperti itu. Mungkin dari Pak Diki ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Makasih Mbak Ana, makasih Pak Purnomo, Mbak Mayani, Mas Rivo atas sharing-sharingnya, insight-nya. Mudah-mudahan semua ilmu yang disampaikan tadi menambah sangat bermanfaat buat teman-teman dan juga menambah khasanah dan perbendaharaan ilmu pada teman-teman sekalian ya, sebagai narasumber dan jadi amal jariah juga tersendiri nih di bulan puasa Ramadan ini. Jadi saya ingin menambahkan bahwa memang tahun ini kami bersama GIPI cukup serius dalam merencanakan tentang kegiatan B2B activities untuk mempromosikan pariwisata Indonesia dan menjalin kemitraan strategis dengan bisnis partner di Eropa, khususnya di Belanda gitu ya. Sebagai informasi teman-teman, dari Eropa saat ini tuh masih menjadi penyumbang atau kontributor top 3 gitu ya dari beberapa belahan benua lainnya, di mana Inggris kalau nggak salah sekitar 350.000 gitu ya, nomor 1, kemudian diikuti Perancis, Jerman, dan kemudian Belanda, dan ada beberapa potensi lainnya seperti Italia, Portugis juga yang memang itu akan following gitu. Seiring juga dengan kenapa sih kok Belanda kemudian Eropa yang kita sasar dulu gitu ya dibandingkan yang lain, karena tentang brand Indonesia sendiri itu di Eropa khususnya di Belanda itu well known gitu ya, cukup terkenal, dan karena punya hubungan historik yang cukup lama 350 tahun kemudian, jadi kata Indonesia itu sendiri sudah cukup familiar gitu dibandingkan di negara barat atau di negara benua lainnya gitu. Jadi itu yang kita bisa manfaatkan untuk bisa mengenerate leads, potensial leads, dan meningkatkan kunjungan wisman dari Eropa. Dan juga seiring dengan tren yang tadi kita awalnya di 2023 itu kami menemukan sebuah tren yang tadi disampaikan oleh Pak Purnomo itu valid. Jadi dari wisman Eropa itu memang sangat meminati terkait destinasi wisata yang sustainable atau berkelanjutan dan punya dampak ekonomi secara lokal communities gitu ya. Jadi tren itu terus meningkat sampai sekarang dengan kesadaran atau awareness yang tinggi daripada wisman Eropa. Jadi nggak hanya leisure, luxury travel, tapi sustainability tourism itu menjadi pilihan sekarang ini. Jadi dengan mengetahui itu ada minat, ada demand gitu artinya, terus kemudian kita punya destinasi yang cukup banyak, beragam, yang apalagi yang hubungannya dengan tadi berkelanjutan segala macam, saya rasa sangat layak dan sangat besar potensinya untuk kita membuat sebanyak-banyaknya paket wisata. Cuman secara yang kita bisa menjual secara retail, B2C ataupun platform, jalinan terhadap B2B ini perlu kita tingkatin dengan terus menjalin kemitraan strategi. Sebagai informasi, dalam WITF tahun lalu GIPI itu menemukan sekitar lebih dari 250 TATO internasional ya di luar Indonesia, tapi bukan hanya Eropa tapi dari beberapa lebih dari 100 negara, 250 perusahaan travel agent atau operator internasional yang belum memiliki afiliasi bisnis atau agent representatif di Indonesia. Jadi ini kan cukup menarik ya. Jadi ada potensi yang besar gitu yang bisa digarap ceruk marketnya gitu ya. Jadi ini yang saya rasa setelah bertahun-tahun belum benar-benar cukup fokus dan serius digarap oleh pemerintah
juga dengan oleh teman-teman dari private sector, karena selama ini mungkin kita demand wisatawan lokal di dalam negeri dan dari Asia Tenggara sendiri itu sudah cukup nyaman dan besar kuenya. Tapi lambat laun seperti kita tahun ini di awal tahun kita kena efisiensi anggaran dari pemerintah, yang dimana memang 40% Indonesia cukup besar gitu ya, ketergantungan pariwisatanya ataupun dunia industri pariwisata emas itu 40% penyerapannya oleh pemerintah gitu. Jadi ketika ada efisiensi anggaran seperti ini dari Januari sampai Maret belum nol memang gitu ya kegiatan dari pemerintah, ini sangat berdampak pada industri. Padahal di luar sana kuenya di luar pemerintah tuh sangat banyak dan itu belum tergarap gitu. Jadi ini sangatnya momentumnya kita juga nggak perlu terlalu bergantung pada kerjaan event atau aktivasi yang bersandarkan pada pemerintah, tapi sebenarnya di luar sana potensi-potensi yang bisa kita garap itu masih banyak gitu ya. Target tahun lalu capaian pemerintah 13,9 juta wisatawan, targetnya tahun ini sekitar 16 juta wisatawan dari dari seluruh dunia ke Indonesia. Dan menariknya, lucunya adalah di tetangga kita Thailand dan Vietnam itu menargetkan 40 juta dan 30 juta wisatawan ke negaranya mereka, dengan negara yang lebih kecil, penduduknya lebih kecil, populasinya dan destinasinya juga lebih sedikit. Ini kan kita cukup miris gitu. Jadi ini panggilan buat teman-teman semua gitu, para pelaku wisata dengan ekosistem yang kita coba jalin dan rajut nih. Ada HIPDI yang saling related untuk mempromosikan, mengedukasi, juga menjadi corong jendela pariwisata dengan karya video dan fotonya. Kemudian ada dari Pak Purnomo, memang pegiat di pengusaha di bidang sektor pariwisata dan juga pengurus di beberapa asosiasi pariwisata, dan juga dari Mas Revo tadi secara digitalisasi platform. Beliau sudah cukup serius membangun aturinnya dari awal, melakukan edukasi, visitasi desa wisata. Jadi kita bergandeng tangan, kita terus memperkuat industri pariwisata kita dengan menggarap potensi-potensi selama ini belum pernah tersentuh. Jadi itu aja yang pengen tambahkan, mudah-mudahan bisa menjadi insight. Next time kita bisa ketemu lagi, kita mungkin bisa kopi darat gitu ya, ngobrol-ngobrol, insight yang tadi itu sangat menarik, atau kita bisa adakan web series seri berbeda dengan tema atau topik yang berbeda. Terima kasih banyak Pak Purnomo, Pak Bumayani, dan Mas Revo atas insight-insightnya di acara pada siang hari ini. Thank you Mas Angga, Mbak Ana juga. Baik, terima kasih Pak Diki untuk penjelasannya. Mungkin itu cukup membantu untuk pertanyaan tadi dari Ibu Ainul. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang bisa kita tampung dari Ibu Dera lagi, yaitu bagaimana algoritma agar bisa mencapai audiens luar negeri di sosmed. Mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab oleh Ibu Mayani atau Mas Rivo. Boleh kami persilakan? Atau mungkin Mas Rivo? Ya Mas. Ya Mas Rivo, ini ada pertanyaan dari Ibu Derau. Bagaimana meningkatkan algoritmanya agar bisa mencapai audiens luar negeri, Mas? Oke, wah siap Bu Derau, ini pertanyaannya luar biasa nih. Mungkin pertanyaannya simpel tapi sebetulnya jawabannya kompleks ya. Nah, mungkin saya berbagi sedikit aja. Jadi yang paling pasti adalah ketika kita mau masuk ke suatu market, sebetulnya mau itu luar negeri maupun dalam negeri, sebetulnya sih konsepnya atau konteksnya tuh sama Bu ya. Jadi yang paling pertama, paling pasti kita kan butuh menentukan target market kita siapa. Misalkan tadi Ibu udah tahu nih luar negerinya audiensnya di wilayah mana. Nah ketika kita sudah tahu misalkan negaranya atau geografinya di mana gitu ya, kita kemudian butuh menentukan platform yang tepatnya apa nih. Apakah di media sosial di sana tuh yang lebih populer apa, misalkan Instagram kah atau TikTok kah gitu ya. Kita butuh lihat dulu di belahan dunia mana mereka, dan mereka tuh familiar dengan aplikasi media sosial apa. Ketika kita udah menentukan platform yang tepat gitu ya, kemudian kita bisa mulai untuk buat konten di situ, dan kemudian kita butuh bisa beradaptasi dengan penggunaan misalkan seperti hashtag atau kata kunci yang memang cukup banyak digunakan di wilayah situ. Kayak misalkan kalau di Indonesia itu kan kita ada istilahnya hashtag-hashtagnya tuh yang visit Indonesia, wonderful Indonesia, yang kayak gitu-gitu kan ya. Nah di luar negeri itu ada apa sih yang memang biasa mereka pakai? Itu butuh kita tahu,
dan kemudian itu butuh kita gunakan juga di setiap konten-konten yang kita posting di media sosial. Jadi kita butuh mempunyai hashtag lokal di nasional gitu di Indonesia, dan juga kita juga butuh menggunakan hashtag yang internasional begitu, supaya kita bisa menjangkau wisatawan-wisatawan atau konsumen-konsumen yang dari situ. Dan yang paling pasti kemudian bahasa ya. Jadi ketika kita mau ke sana berarti kita pakai bahasanya bukan bahasa Indonesia lagi, yaitu bahasa Inggris. Jadi kita butuh mulai semuanya itu mulai dari konsisten, mulai dari bio atau informasi profil di sosial media itu berarti semuanya udah bahasa Inggris atau malah bilingual gitu ya. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya juga. Yang pasti kalau ada wisatawan dari negara itu masuk, mereka pertama kali buka gitu ya, first impresi pertamanya tuh dapat gitu, karena mereka udah bisa baca sesuai dengan bahasa mereka seperti itu, jadi mereka juga paham karena bahasanya sesuai. Selebihnya mungkin awal-awal kita di situ dulu Bu ya, yang butuh kita coba. Selanjutnya setelah itu kita butuh untuk testing, sebetulnya kita butuh cek ombak untuk iklan berbayar gitu, seperti misalkan di Facebook Ads atau Instagram Ads atau Google Ads juga, untuk menargetkan audiens luar negeri. Karena sebetulnya kalau kita manual kayak tadi konvensional itu akan cukup lama gitu ya untuk kita bisa menargetkan ke sana. Tapi kalau kita ads iklan itu lebih instan untuk kita bisa dapat target audiens sesuai dengan lokasi, usia atau minatnya juga. Jadi kita bisa investasi misalkan berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu gitu ya, nggak usah sampai juta-jutaan dulu, kita kecil-kecil dulu, karena saat ini 20.000 pun kan kita sudah bisa ads ya. Sampai 100.000 kita bisa coba untuk trial, untuk coba-coba apakah ada kemakan nih umpan kita gitu. Kita butuh coba itu dulu sih untuk melihat apakah potensi wisata kita, daya tarik wisata kita itu cocok sama wisatawan-wisatawan di negara itu. Mungkin itu dulu kali ya Mas Angga untuk di awal-awal yang bisa dicobain Bu, untuk kita bisa mencapai audiens di luar negeri tadi lewat sosial media. Thank you. Oke, baik Mas Ripo, terima kasih banget jawabannya. Ya, boleh menambahkan sedikit Mas Angga? Iya, oke. Iya. Boleh Bu Meani. Iya, tadi juga waktu saya ada slide juga saya menyampaikan, memang yang pertama yang kita tahu kita mau postingnya di mana dulu gitu ya. Target tujuan negaranya di mana ya untuk Ibu Dirau. Untuk bahasanya juga, terus bionya harus diisi semua. Yang simple ya Mas, yang sudah pernah saya kerjakan itu menggunakan Facebook group Mas. Gitu. Mungkin ini yang istilahnya kita di awal ya, misal pemula atau desa-desa wisata ini kayak ibu-ibu nih, kita menggunakan pasukan emak-emak misal kayak gitu ya. Kalau saya secara simpel aja, secara praktis, gunakan pasukan emak-emak, mereka kan suka posting di Facebook nih, masih suka pakai Facebook. Itu gunakan grup gitu. Nanti mulai diajarin posting-posting seperti itu, terus saling berinteraksi ya. Sebenarnya berinteraksi kita coba cek di platformnya mereka, grup-grup misal di luar ini, misal kita mau targetnya di Belanda atau apa. Nah, kita harus cek dulu nih di Belanda itu banyak apa nih, banyak wisata apa, tempat wisata apa. Nah, di situ baru kan terjalin komunikasi yang bagus. Nah, mulai kita masuk di situ. Jadi kayak macam intel gitu. Nah, itu sih yang pernah saya lakukan di situ. Kebetulan saya juga ada affiliate wisata juga gitu kan. Memang targetnya untuk luar-luar gitu. Jadi itu aja sih dari saya yang simple. Kalau kita langsung iklan mungkin kita ada budget-budget tertentu ya. Tapi kalau kita menggunakan pasukan mak-mak mungkin ada leadernya yang ngajarin. Intinya yang penting posting supaya kayak sosmed itu digempur. Nah, jadi seperti itu. Itu aja dari saya. Oke, sangat membantu dan sangat menjawab jawaban dari Mas Rivo dan juga Ibu Meani. Jadi tadi kalau dari Mas Rivo tadi juga harus diperhatikan, kita bisa ber-ads atau beriklan di sosial media, dan juga harus diperhatikan penggunaan bahasanya. Dan dari Ibu Meani menambahkan kalau kita tuh harus menggunakan kekuatan netizen, di mana kita juga bisa memperdayakan contohnya yang sudah berpengalaman dari Facebook Group ya Bu ya. Jadi ini sangat membantu juga. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mulai diaplikasikan tadi tips-tips dan masukan dari para narasumber kita. Dan kita sudah ada di penghujung webinar Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan dari webinar hari ini,
yaitu bahwa ada tren wisata yang diminatin wisatawan global, yang salah satunya pengalaman wisata yang sustainable dan ramah lingkungan itu sangat diminatin oleh wisatawan global. Dan di era digitalisasi ini pelaku industri harus beradaptasi dan meningkatkan SDM dalam penggunaan digital marketing untuk menarik wisatawan global, yang mana juga didukung dengan dokumentasi yang otentik untuk menjadi pengalaman visual dalam mempromosikan industri pariwisata. Dan juga Bapak Ibu, DMI Expo juga menjadi platform untuk Bapak Ibu untuk bisa mengekspand industri pariwisata Bapak Ibu menjangkau wisatawan global. Dan terakhir, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapat informasi lebih tentang webinar hari ini ataupun informasi-informasi selanjutnya, karena kita masih akan ada sekitar 7 webinar lagi sebagai pre-event programnya dari DMI Expo, Bapak Ibu bisa bergabung di link WhatsApp yang sudah dicantumkan oleh rekan kami di kolom chat. Dan juga diskon dari DMI Expo masih ada spesial promonya 30% hanya beberapa hari lagi, kurang lebih dari seminggu, dan juga 20% sampai di Juni nanti. Dan kami ingin menyampaikan juga kalau program Door Prize GoPay-nya masih berlaku untuk Bapak Ibu yang tergabung di webinar hari ini, masih boleh ikut Door Prize-nya sampai besok. Dan untuk informasinya nanti bisa pergi ke halaman Instagram kami, yaitu di DMI_Expo. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada semua narasumber kami, Bapak Purnomo, Ibu Meyani, Mas Rivo, dan juga semua para partisipan yang sudah tergabung, dan juga rekan-rekan kami semua. Kami tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mas Angga dan semuanya.